untuk bisa menerima, menjalani semua proses perubahan dari satu industri ke industri lain, satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain bentuknya. Iya, iya, Menurut iya. lo, tips yang lo bisa kasih ke teman-teman semua apa nih? Pertama sabar, ya, learn from others. Terus Small, yang ketiga start small. start small, Yang keempat just do it ya. just do it. Itu 4 itu. Jalanin aja. Nah, nanti yang terakhir adalah learn from the process. Iya, benar. Learn from the process itu termasuk mendapatkan feedback dari orang-orang yang menjadi target market lu, yang orang lu belajar dari siapa tadi, gitu, Iya, iya. keluarga lu, dan lain-lain. 5 hal ini menurut gue penting untuk siapapun yang memulai banting setir, memulai sesuatu yang baru, sekecil apapun gitu. Nah, Mbak Gita, kalau balik lagi nih, ketika lo di tahun 2005, setelah lo training Anthony Robbins kan di tahun itu juga lo pulang nih ke Indonesia. For good, iya yeah, Ya benar. kan? Nah, lo cerita balik ke Indonesia itu sampai akhirnya sekarang menjadi seorang entrepreneur woman. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Waduh, berat ya entrepreneur woman. Mengalami kalau nggak salah kuliah dulu nih, kalau nggak salah di law, terus lo di Iya. konsultan. Itu gimana sih ceritanya, Mbak? Jadi gue balik tuh 2005 for good dengan situasi yang seneng-seneng sedih karena gue seneng akhirnya gue akan memulai new journey. Sedih serasa mau ninggalin Australia gitu ya. Nyampe airport tek nangis. Nyokap gue udah gitu. Nah, cuman waktu itu gue tahu pulang ke Indonesia itu kan tidak semudah itu langsung bisa settle kan. Jadi gue memutuskan tahun 2015 awal tuh selama 1 bulan itu gue tuh nggak terlalu banyak ngasih tahu orang-orang yang gue kenal, including families bahwa gue udah pulang gitu. Jadi gue hanya settle down, ngecek di mana gue mau tinggal gue kan mau tinggal sendiri kan. Terus udah gitu ngelihat gue akan balik. Sebelum gue pulang tuh memang gue sudah diterima untuk kembali di kantorku yang lama gitu. Ya. Jadi ibaratnya gue mempersiapkan mental dan diri untuk membawa personality gue yang baru tersebut gitu kan. Nah, di kantor ini gue punya incredible CEO, advisor, chairman tuh semua tuh yang baik-baik banget, yang ngerti gitu bahwa gue nih, gue nih akan balik dengan kemampuan yang berbeda gitu. Dan gue pitching for my role. Jadi gue bilang, gue ingin menjadi gue pengen menjadi seorang business development. Gak ada role itu di kantor gue yang lama. Gak apa-apa, bilang gitu. Kalau gak ada, I will just do the role reporting to the CEO gitu. If you need waktu itu business development kan, okay, jadi seperti asisten aja. Tapi gue mau minta diajarin bagaimana gue bisa memenangkan bisnis dan lain-lain. Jadi pitching tuh gue jadi bawain proyektornya lah sampai akhirnya gue lead, sampai akhirnya role business development itu jadi entitled, berhak lah untuk bisa punya role tersebut gitu kan. Iya. Jadi secara rank itu AAD, Associate Account Director disebutnya, tapi secara fungsi adalah business development gitu. Karena ada rank yang sama untuk memanage klien, kalau aku untuk mencari klien gitu kan. Nah, disitulah dunia pitching, dunia advertising lah, iklan, dunia periklanan itu kan lumayan seperti hutan rimba lah ya gitu. Sehingga emotionally lu harus benar-benar, bagi gue yang dulu orangnya gampang diinjak-injak, untuk kembali ke titik itu tuh kan ada, bukan trauma ya, gue teringat kan, gila nih dulu sama orang ini gue dibentak, sama orang ini gue, wah gimana lah caranya. Jadi first thing first tuh gue mempersiapkan mental untuk kenalan ulang sama beberapa orang yang bagi gue itu menyeramkan. Gue benar-benar literally kenalan ulang
dan inget nggak sama saya waktu itu kan junior kan gitu. Iya. Inget gitu dan lain-lain. Of course lah, senewan ada yang bisa langsung menerima, ada yang nggak bisa, ada yang sangat mengecilkan, siapalah nih orang baru ngapain lu gitu ya. Tapi di masa-masa sulit itu gue selalu ada mentor-mentor. Salah satunya namanya Philip Au, waktu itu juga salah satu agent PR gue di sana. Gue tuh telepon karena dia orangnya sangat bisa, sangat mau ngobrol gitu ya. Kenapa sih kok gue nggak diterima sama beberapa orang tertentu gitu di sana? Galak banget, dia bilang nggak perlu lah lu connect sama kita kalau nggak kerjaan dan lain. Dia bilang kenapa sih lu selalu memikirkan orang lain, dia bilang gitu. Coba kamu hitung jumlah karyawan berapa? 100 sekian karyawan. Ya itu yang gue pernah cerita. Dari sekian 90% lainnya klik gak sama lu? Iya, baik-baik aja. Why do you have to put yourself, keputusan hidup lu didasarkan pada pendapat hanya 1% orang? Jangankan 1%, 1 orang, 2 orang gitu. Kenapa deh gitu? Jelek gitu gue. Iya ya gitu. Jadi akhirnya gue turn back untuk ini nih. Kalau gue yang dulu, gue akan gampang baper, tapi sekarang begitu gue tidak bisa mengatasi, gue akan reach out ke orang-orang tertentu yang mungkin bisa nyentil gue lagi gitu ya. Hello, bangun gitu loh. Dan gue ingetin gila, gue pulang to conquer myself. Jangan sampai, including mengenai olahraga waktu itu. Jadi dulu I love working so much. Kalau mau dibilang workaholic ya workaholic lah ya. Gue suka banget sampai gue tuh ke gym itu jam 10 malam, jam 11 malam gitu. Karena gue harus amin kan. Ya pitching latihan kadang-kadang jam 10, jam 11 malam. Sementara jam 7 yang kreatif udah istirahat, yang account manager kan udah siap-siap pagi kan nyiapin klien, nyiapin. Jadi stamina tuh, dan itu nggak terlalu sehat. Di Australia, kantor gue sama gym sebelahan. Manajer gue sama direktur gue sangat mencintai healthy lifestyle. Jadi mereka setiap jam makan siang olahraga gitu. Karena gue ikut, jadilah muncul kecintaan gue pada saat itu, yang sekarang gue harus ulang lagi nih. Bangun lagi. Lagi, woy, gitu. Harus cari balance-nya gitu di situ. Jadi gue udah mulai ada olahraganya, ada kerjaan, dan berani ngomongnya, berani bilang gue gak bisa, gue mau, gue iya dari situ. Nah terus sampai akhirnya I start to feel very comfortable dengan dunia tersebut gitu. Mulai keresahan itu muncul. Biasalah, sometimes lo bisa ngerasain ya kapan titik-titiknya tuh. Gue dulu sempat di titik 2 tahunan, sampai akhirnya di profesi yang mulai gue suka itu 4 tahun perasaan itu muncul gitu. Nah, jadi waktu itu gue juga rasa, aduh ini dunia periklanan itu, gue senang sekali how people very expressive, very creative. Iya, lu bisa marah, bisa kesel, bisa apa, tapi you have no hard feeling. It's all for the sake of the creating kan gitu loh. Gue belajar bagaimana brainstorming itu lo harus berada di titik yang berbeda point of view. Baru jadi ide itu jadi sehat gitu. Kalau semua cuma follow, kalau semuanya sama, iya, nggak akan menjadi sesuatu gitu kan. Jadi gue tuh akhirnya yaitu dengan cara blessingnya Tuhan yang sungguh menarik gitu. Akhirnya gue banting setir ke dunia people development gitu. Jadi gue tanya-tanya seorang, coba deh lu coba ke kantor ini HR consulting, namanya DDI, Development Dimension International, dari Dimensi Indonesia. Nah di situ juga transisinya lumayan lama ya, jadi dari gue keterima sampai gue bisa pindah tuh ada beberapa bulan karena role-nya kan harus diisi dulu kan. Tuh gue mendatangi berapa direktur ya, owner sama chairman, owner, CEO sama advisor, ada 4-5 orang bos-bos. Satu-satu gue datengin untuk gue nanya apakah gue making the right decision. Jadi gue apply, mereka suka, HR consulting suka, gue di sini belum resign total gitu. Ya kan?
Tapi kan gue harus memutuskan kan, gitu. Lu harus milih nih. Gue harus milih karena ini bukan dari satu kantor yang lain di industri yang sama, totally di industri gitu. Dan gue tahu gue pengen mencoba, berarti gue akan mengambil resiko banting setir yang lumayan besar kan. Di sini gue belum teruji, di sini gue ya udah tahu gitu kondisinya apa, dan gue di posisi yang baik gitu di sini. Ngomong, nangis, itu semuanya itu what do you want? Mereka cuma nanya, what do you want? I don't know what I want. I want to know your advice. What do you think? Nangis. Kamu kenapa harus nangis sih? Because I love this job so much. I love the people. Gue sayang banget sama orang-orang di sini. Jadi it's really hard. Ya? Iya gitu. Karena bukan soal bisnis tapi orang-orangnya gitu. It's so hard for me to live. Ya tapi life is like that. Ada yang bilang gitu. Dan sampai akhirnya salah satu, namanya Charufan, salah satu regional director ya, dari Bangkok tuh lagi ke Indonesia. Oh, ya kan, kesempatan nih gue pikir. Nanya gue, gimana Gita? Saya dengar kamu sepertinya sedang bimbang. Iya. Oke, gue nggak akan, sebelum kamu cerita saya udah dengar, dia bilang, saya hanya cuma mau nanya kamu satu pertanyaan. Gitu. Kamu mau pindah ke tempat ini. Have you decide here or here that you want to go there? Iya sih. Here, gue bilang gitu. Iya, jadi segala ketakutan dan kesedihan lo tuh ada di sini, dia bilang gitu. Tapi ini lo udah ingin move to a new experience, dia bilang. Don't ask any more questions, prepare yourself and go. Udah gitu doang, gila gitu, conversation cuman sebentar ya ngomongin tentang itu. Hebat. Udah itu hebat banget. Perempuan loh padahal lo. Tua, tapi hebat banget. Kadang-kadang kita overthinking di sini, ya kan? Di sini tuh padahal kalau kita bisa. Iya, udah clear gitu. Bisa nggak bisanya gue nggak tahu, tapi hati gue mau mencoba. Iya, seperti yang waktu gue pilih universitas itu. Ini gitu. Apakah gue bakal nangis atau apa gue nggak tahu. Ya udah, akhirnya gue pindah ke People Development Consulting itu. Triggernya tuh di salah satu pitching besar, salah satu bank besar. Waktu itu gue lagi pitching, terus gue seneng aja melihat orang-orang beradu intelektual ini kan, argumen gini-gini. Gue akan sit back untuk melihat, wow, this is so cool. Yang gue suka melihat manusianya berinteraksi. Jadi menang atau kalah pitching, dua-duanya same satisfaction for me gitu. The biggest fulfillment itu waktu ngelihat, wow, orang bisa ya dikasih kata ini switch, dikasih ini switch. Orang dibilang terima kasih, seneng. Dikasih bisnisnya, gitu-gitu. Orang dicuekin, maksudnya mau jual mahal, malah dijawab, waduh, lain-lain gitu. Ya, relationship matters a lot, jadi gue pikir, gue pengen pindah ke HR consulting yang ngomongin tentang, tapi gue bukan psikolog. Jadi banyak sekali kendala kan, gitu loh. Nah, di tempat ini, alhamdulillah, mereka menerima practitioner untuk menjadi, karena mereka tidak ada vacancy waktu itu, hanya referral, dan teman gue merefer dengan kondisi yang mereka uncertain, ya orang mau coba-coba atau mau apa, karena dia udah punya posisi gitu. Tapi ya gue surrender aja to the process, gue ikutin semua prosesnya, dan alhamdulillah diterima. Terus tadinya mau diseret ke business development, tapi kan tujuan hidup gue banting setir itu menjadi seorang trainer kan gitu. Gue pengen belajar, gue pengen mengerti cara mengajar yang benar, dan gue pengen belajar mengenai human interaction gitu. Disitulah gue baru mendalami namanya people development, interaction skill, terus communication skill yang benar gitu, terus leadership development. Nah, I'm fascinated with the world of leadership development, karena gue sangat merasakan dan mengalami ya, melalui pengalaman gue maupun melalui klien-klien gue ya, bahwa berinteraksi dalam bisnis itu ada koridornya. Kadang-kadang you need to be tough, tapi kadang-kadang you need to be very human gitu. Very human terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Iya, lo bisa push gue ambisi terus udah sampai when you get to the top, so what gitu. Lo gak bahagia juga kan. Tapi kalau lo kejar sambil juga lo bergandengan tangan sama orang,
it's fulfilling karena lu naiknya bersama gitu. Setuju. Iya, walaupun dalam hal posisi itu tidak ada, it's not about fairness ya, it's about performance gitu. Jadi either lu make it to the top atau you're not gitu. Jadi orang baik yang bagus sama orang baik yang biasa aja ya pasti orang baik yang bagus akan menang gitu loh. Benar. Itu di situ akhirnya gue mendalami profesi di HR consulting dengan banting setir dari bawah dan bilang gue give me 3 months, I will make sure bahwa gue akan itu mencoba gitu ya my best kalau misalnya dalam 3. Tapi gue literally ngomong ya, I don't know if they remember or not, tapi gue literally bilang kalau dalam 3 bulan gue tidak memenuhi harapan orang sini, I'm free to go gitu. Ya udah. Jadi gue nggak mau taruh beban di diri gue juga, gue hanya mau taruh push ke diri gue gitu. Iya. Lo bisa nggak nih? 3 bulan jelek lu, usir aja gue nggak apa-apa gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya terjadilah. Buktikan hal itu ya. Gitu. Passion yang memang di dalam bawah sadar kita tuh kita punya, tapi dalam kehidupan nyata kita jarang gunakan itu passion. Jadi kayak kependem ya, bukan kependem, maksudnya itu ada tapi kayak ketahan gitu. Iya. Padahal itu tuh dilematis ya, bener ya. Waktu lu bilang kependem tuh ada banyak faktor, bener ya. Kadang-kadang kalau kita bilang apa memang belum waktunya gitu. Kadang-kadang kita menunggu waktunya datang gitu. Tapi kan harus ada usaha. Gitu. Antara ya kan? Iya. Kalau lu nggak coba, ya gimana caranya mau keluar tuh peneman gitu kan. Bener. Ya udahlah, cobalah. Just take the risk. Gue sangat notit sama kata-kata regional director Bangkok lo itu tuh. Fisiknya tuh udah lo bisa ini sinkron ini ya, 2 ini aja nih. Lo bisa go langsung. Nah, itu yang menurut gua ternyata yang tadinya ketahan-tahan itu karena go itu ditabrak dan lolos, akhirnya you are so shy. Iya, gue kayak menemukan, wah, gue kayak lucu dulu. Gila nih orang-orang kok kayak gue ya. Waktu pertama di kantor Vario ada juga ya tempat kayak begini. Terus kata bokap nyokap gue, kamu mah di mana-mana juga selalu merasa begitu. Gue tuh gampang klik dan gampang menyukai apa yang gue lakukan gitu ya. Hanya ya disitulah letaknya antara kalau lu segitu menyukainya sehingga lu comfort zone, it's hard for you to grow, right? Gitu. Tapi lu menyukai dan lu mengidentify titik-titik di mana lu bisa grow, that's the biggest challenge dan lu selalu pengen grow gitu. Kalau enggak ya lu jago di situ terus gitu, jadinya nggak naik-naik kelas terus dan kitanya yang nyari gitu. Benar, setuju gue. Lumayan. Mbak, dengan lu akhirnya berpindah industri. Sekarang banyak nih orang yang akhirnya, apalagi di era-era lagi pandemi, ada industri lain yang membutuhkan, tapi sebenarnya dia beda dari industri yang dia kerjakan. Itu tipsnya apa, Mbak? Ada tips nggak? Untuk bisa menerima, menjalani semua proses perubahan dari satu industri ke industri lain, satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain bentuknya. Menurut lo, tips yang lo bisa kasih ke teman-teman semua apa nih? Ya, dan ini juga sangat gue alami ya, hal-hal ini. Gue nggak terstruktur tipsnya, tapi gue cerita aja ya, maybe. First itu sabar. Sabar is very important. Susah, tapi pengen cepet dapat hasil dari sesuatu yang baru. It's not possible. Selalu ada proses menuju situ gitu. Betul. 1, lu sabar. Nomor 2, lu buka diri to learn from the one who's successful. Gitu. Tanyain, belajar. Gue belajar untuk virtual ini, gue tanya dulu sama Raffi yang udah ahlinya. Kalau IG live gimana Ki? Oh gini, kalau ini itu gimana, kayak gitu-gitu kan. Dan jangan takut, jangan malu-malu untuk tanya sama siapapun. Walaupun lu sudah seorang yang hebat di satu bidang, belum tentu lu kan bisa hebat di bidang lain gitu. Jadinya bisa menjadi jago tuh lu harus belajar juga gitu. Udah sabar, lu belajar dari yang lain, and then start small, tapi you need to believe in what you start. Jadi mulainya jangan gegabah. Lu pikir dulu, lu strategize, lalu lu cari momentum and then go. Nah, yang keempat, start small ini just do it aja. Kalau lu nggak coba,
nggak jalanin, start small-nya dipikirnya kelamaan, nggak terjadi gitu. Tiba-tiba masa-masanya udah hilang gitu. Kelewat ya? Udah kelewat gitu. Aku lupa tadi apa aja. Saya sedikit fish memory akhir-akhir ini. Jadi ya, yang pertama sabar sambil nulis ya, soalnya spontan sih. Tadi yang kedua apa ya? Ini learning from successful people. Ya, learn from others. Terus Small. yang ketiga start small. Start small. Yang keempat just do it ya. Just do it. Itu 4 itu. Jalanin aja. Nah, nanti yang terakhir adalah learn from the process. Iya, benar. Learn from the process itu termasuk mendapatkan feedback dari orang-orang yang menjadi target market lu, yang orang lu belajar dari siapa tadi, gitu, keluarga lu, dan lain-lain. 5 hal ini menurut gue penting untuk siapapun yang memulai banting setir, memulai sesuatu yang baru, sekecil apapun gitu. Karena gue ngerti, ada orang-orang yang ingin mencoba lu harus start with a big bang. Yes, kalau investment lu ada, duitnya ada gitu, lu bisa spread big bang, promotion dan lain-lain, lu kan harus pikirin kan baik-baik gitu. Betul. Tidak semua orang punya luxury itu. Kalau lu punya luxury itu, yes of course, just do it with a big bang, semua mata memandang, dan lu akan jalan learn from the process. Itu juga oke gitu. Cuma kalau misalnya for small business atau sesuatu yang masih kecil, kondisi segala serba tidak nyaman, itu bukan berarti lu nggak bisa, lu harus sabar dan tetap aja start small dulu, tapi you have to believe dengan apa yang lu mulain itu gitu. Benar. Salah satu yang gue paling suka itu adalah when you start small and you believe it, lu punya visioning di kepala lu gitu. Virtual pertama gue energy management itu yang pesertanya paling banyak gitu ya, attracted to the process, karena waktu gue mulai itu gue tuh udah ini kayaknya bakal keren banget, gue sendiri juga kayak I'm so excited dan lain-lain. Yang pertama di expression planner kan gue gak tau, gue juga kamu GR sendiri ya, gue emang GR sendiri dan gue perlu perasaan ini karena even kita juga senang menjalani. Itu ya aku rasa sih semua orang tuh bisa. Nah, yang disebut dengan creativity itu sebetulnya angle dari learn from others itu loh. Kadang-kadang kita udah punya cara ini, orang kasih ide, jadi kita ini. Kelihatannya kan kita kayak kreatif kan, banyak ide dan semua orang tuh nggak ada yang kreatif, tapi kadang-kadang kita melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, gaya yang sama. When you listen to other people, when you look at YouTube dan lain-lain, ternyata banyak kok cara bisa menyampaikan message yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Berbeda-beda, bener. ATM. Kalau orang singkatannya ATM tuh. Iya. Kan tiru dan modifikasi. Nah, modifikasinya itu yang orang bisa pelajari gitu untuk bisa jadi beda. Gitu. Nah, banyak banget yang ngeri untuk banting setir ya. Iya. Terutama kalau yang sudah season ya, yang udah sangat nyaman dengan comfort zone biasanya. Karena comfort zone itu banyak halnya ya, bukan hanya sekedar dari lingkungan, dari lo punya pimpinan, tapi ternyata dari misalkan lo udah nyaman dengan benefit-benefit yang udah dikasih, jaminan-jaminan yang company lo tawarin, jadi lo kayak susah gitu untuk lo tabrak semua zona nyaman itu, jadi susah gitu. Iya. Jadi kata pesan-pesan ortu zaman dulu tuh benar banget. Jangan lupa menabung. Kan bingung yuk. Nabung, simpan, di masa-masa diperlukan lu tenang bahwa you will not be suffered gitu loh. Iya. Terus lu bisa makan. Dan ingat, negara kita bakso aja enak. Untuk kita mengeluarkan tabungan soalnya.